Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai materi vitamin mata kuliah ilmu gizi dengan Ibu dosen pengampu Ibu Sepita Ferozana MPD. Di sini kami beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri Mutiara Aibi Mandanti, kemudian ada Fristianingsih, Nurul Fadilah, Oktoria Uliana, dan Siti Zainab. Pada pembahasan kelompok kami yaitu mengenai pengertian vitamin, klasifikasi vitamin, fungsi vitamin, sumber vitamin, pencernaan dan penyerapan vitamin, transportasi, utilisasi, dan ekskresi vitamin, dan yang terakhir itu akibat kekurangan dan kelebihan vitamin. Nah, langsung saja pada materi pertama yaitu pengertian vitamin. Vitamin itu adalah molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme. Nah, vitamin dalam bahasa Inggris itu vital amine atau vitamin yang merupakan sekelompok senyawa organik amina berbobot yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Nah, nama ini berasal dari gabungan kata bahasa Latin vita yang artinya hidup dan amina atau amin yang mengacu pada suatu gugus organik yang memiliki atom nitrogen. Karena pada awalnya vitamin itu dianggap demikian, maka dapat disimpulkan bahwasanya vitamin itu merupakan zat-zat organik yang kompleks yang dibutuhkan dalam jumlah sangat kecil daripada umumnya yang mana tidak dapat dibentuk oleh tubuh. Oleh karena itu harus didatangkan dari makanan dan buah-buahan. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi vitamin. Sebelum mengetahui struktur kimianya, vitamin itu diberi nama menurut abjad yaitu A, B, C, D, dan K. Penelitian-penelitian kemudian membedakan vitamin dalam dua kelompok. Yang pertama, vitamin larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Kemudian kelompok kedua yaitu vitamin larut dalam air yaitu vitamin B dan vitamin C. Nah, untuk mengetahui karakteristik yang membedakan vitamin larut dalam lemak dan juga vitamin larut dalam air bisa kita lihat pada tabel di bawah ini. Nah, vitamin larut dalam lemak menunjukkan dalam lemak dan pelarut lemak. Namun untuk vitamin larut dalam air, lemaknya itu akan larut dalam air. Kemudian vitamin larut dalam lemak itu kelebihan konsumsi dari yang dibutuhkan itu akan disimpan di dalam tubuh. Namun untuk vitamin yang larut dalam air, simpanan sebagai kelebihan kebutuhan dalam tubuh itu sangat sedikit. Kemudian vitamin larut dalam lemak itu akan dikeluarkan dalam jumlah kecil melalui empedu. Namun untuk vitamin larut dalam air itu akan dikeluarkan melalui urin. Kemudian vitamin larut dalam lemak itu gejala defisiensinya berkembang secara lambat. Namun untuk vitamin larut dalam air, gejala defisiensinya sering terjadi dengan cepat. Kemudian vitamin larut dalam lemak itu tidak selalu perlu ada dalam makanan sehari-hari, namun untuk vitamin larut dalam air itu harus selalu ada pada makanan sehari-hari. Kemudian vitamin larut dalam lemak itu mempunyai prekursor atau provitamin, yang mana kita ketahui bahwasanya provitamin itu merupakan suatu zat yang dapat diubah oleh tubuh menjadi vitamin. Namun untuk vitamin larut prekursor. Kemudian vitamin larut dalam lemak itu hanya mengandung unsur C, H, dan juga O. Namun untuk vitamin larut dalam air, selain mengandung unsur C, H, dan O, juga mengandung unsur N, kadang-kadang S, dan juga CO. Kemudian vitamin larut dalam lemak itu akan diabsorpsi melalui sistem limfe. Nah, untuk vitamin larut dalam air, dia akan diabsorpsi melalui verta porta. Kemudian vitamin larut dalam lemak hanya dibutuhkan oleh organisme yang kompleks, namun untuk vitamin larut dalam air dia dibutuhkan oleh organisme sederhana maupun organisme yang kompleks.
Kemudian yang vitamin larut dalam lemak itu beberapa jenisnya bersifat toksik pada jumlah yang relatif rendah. Namun untuk vitamin larut dalam air bersifat toksik hanya pada dosis tinggi atau megadosis. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fungsi vitamin yang akan dijelaskan oleh teman saya Oktoria Uliana. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bagian fungsi vitamin dan sumber vitamin. Nah, sumber vitamin itu banyak dilihat dari jenis vitaminnya. Pertama itu vitamin A. Vitamin A itu berfungsi sebagai penglihatan mata, pembentukan dan pemeliharaan sel epitel dan mukosa, membantu pertumbuhan tulang dan gigi. Selanjutnya vitamin D. Nah, vitamin D ini berfungsi sebagai prohormon pertumbuhan tulang dan gigi, berpengaruh pada penyerapan fosfor dan kalsium. Selanjutnya vitamin E. Vitamin E ini berfungsi sebagai antioksidan kuat, sintesis DNA, merangsang reaksi kekebalan, mencegah PJK, melindungi sel darah merah dari hemolisis, reproduksi, dan mencegah keguguran. Nah, selanjutnya vitamin K. Vitamin K ini berfungsi sebagai membantu pembentukan protrombin atau senyawa untuk penggumpalan darah. Selanjutnya vitamin C. Vitamin C ini berfungsi sebagai membantu sintesa kolagen, menguatkan pembuluh darah, menyembuhkan luka, fungsi kekebalan, mencegah reaksi alergi, dan membantu penyerapan zat besi. Nah, selanjutnya vitamin B1. Vitamin B1 ini berfungsi sebagai bagian koenzim yang berperan pada metabolisme energi, diperlukan untuk pertumbuhan, nafsu makan, pencernaan, dan fungsi saraf. Selanjutnya vitamin B2. Vitamin B2 ini bagian koenzim, berperan dalam metabolisme energi, pemanfaatan, dan penting untuk kesehatan tubuh. Selanjutnya vitamin B3. Nah, vitamin B3 ini berfungsi dalam sistem pencernaan, kesehatan kulit, dan sintesis lemak. Selanjutnya vitamin B6. Vitamin B6 ini berfungsi membantu metabolisme asam amino dan asam lemak. Terus tuh dia membantu pembentukan sel darah merah. Vitamin B12 itu membantu sintesis asam amino. Selanjutnya sumber vitamin. Nah, sumber vitamin ini dapat juga dilihat dari jenis vitaminnya. Beda jenis, beda sumbernya. Nah, vitamin A itu sumbernya dari produk yang mengandung susu, minyak ikan, hati, sayur berwarna hijau gelap dan kuning, buah-buahan. Sedangkan vitamin B itu sumbernya itu didapat dari daging merah dan ikan, telur, buah-buahan dan sayur, kacang-kacangan. Vitamin B1 itu sumbernya didapat dari sereal gandum, ikan, daging sapi, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan. Selanjutnya itu vitamin B2. Nah, vitamin B2 ini sumbernya itu makanan yang mengandung susu, daging sapi, sayuran berdaun hijau, hati, sereal gandum, kacang, dan yogurt. Nah, vitamin B3 ini sumbernya itu didapat dari makanan yang mengandung susu, daging sapi, makanan yang berasal dari unggas, terus tuh sayuran, sereal gandum. Selanjutnya vitamin B6. Vitamin B6 ini didapat dari sumbernya itu makanan yang mengandung susu, daging sapi, sereal gandum, sayuran berdaun hijau, dan ikan. Nah, selanjutnya ada vitamin E. Vitamin E ini sumbernya itu dari sayur berdaun hijau, kacang-kacangan, dan kuning telur. Selanjutnya vitamin. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fristianingsih akan menjelaskan dari lanjutan penjelasan dari teman saya, di mana masuk ke dalam materi tentang pencernaan dan penyerapan vitamin. Nah, pertama, vitamin larut dalam lemak. Nah, pada setiap vitamin larut lemak ini, baik vitamin A, D, E, dan K, mempunyai peranan faali tertentu dalam tubuh. Vitamin lipidia dan lemak diabsorpsi bersama lipidia lain.
lipida lain. Nah, absorpsi ini membutuhkan cairan empedu dan pankreas. Vitamin larut lemak diangkut ke hati melalui sistem limfa sebagai sebagian dari lipoprotein. Nah, setelah itu disimpan di berbagai jaringan tubuh dan biasanya tidak dikeluarkan melalui urin. Nah, yang pertama itu ada vitamin dalam larut lemak itu adalah vitamin A, di mana vitamin A ini dalam makanan sebagian besar terdapat dalam bentuk ether esensial retinil bersama karotenoid bersama lipida lain dalam lambung. Nah, di dalam sel-sel mukosa usus halus, ester retinil ini dihidrolisiskan oleh enzim-enzim pankreas esterase menjadi retinol yang lebih efisien diabsorpsi daripada ester retinil sebagian karotenoid. Nah, terutama beta karoten di dalam sitoplasma sel mukosa usus halus dipecah menjadi retinol. Nah, dalam usus halus, retinol ini bereaksi dengan asam lemak dan membentuk ester. Dan dengan bantuan cairan empedu menyeberangi sel-sel villi dinding usus halus untuk kemudian diangkut oleh kilomikron melalui sistem limfa ke dalam aliran darah menuju hati. Hati ini merupakan tempat penyimpanan terbesar dari vitamin A tersebut yang berada di dalam tubuh. Nah, bila tubuh memerlukan vitamin A, maka vitamin A itu akan dimobilisasi dari hati dalam bentuk retinol yang diangkut oleh retinol binding protein ataupun RBD ya, yang disintesis oleh hati. Pengambilan retinol oleh berbagai sel tubuh yang bergantung pada reseptor permukaan membran yang spesifik oleh RBP tadi. Retinol kemudian akan diangkut melalui membran sel untuk kemudian diangkatkan kepada seluler retinol yang seluler retinol binding protein ataupun CRBD. Nah, kemudian nanti di dalam sel mata retinol itu berfungsi sebagai retinol dan dalam sel epitel sebagai asam retinoat. Nah, yang kedua itu dalam vitamin larut lemak itu ada vitamin D, di mana vitamin D ini akan diabsorpsi dalam usus halus bersama lipida dengan bantuan cairan empedu. Nah, vitamin D ini nanti dari bagian atas usus halus diangkut oleh D-plasma dinding protein ataupun DBP ke tempat-tempat penyimpanan di hati, kulit, otak, tulang, dan jaringan lainnya. Nah, absorpsi vitamin D ini dan pada orang tua kurang efisien bila kandungan kalsiumnya makanan itu rendah. Kemungkinannya hal ini disebabkan oleh gangguan ginjal dalam metabolisme vitamin D. Nah, vitamin yang ketiga dalam vitamin larut lemak itu ada vitamin E, di mana vitamin E ini penyerapan aktif lemak meningkatkan absorpsi vitamin E, di mana gangguan penyerapan lemak dapat menimbulkan defisiensi vitamin E. Vitamin E ini di dalam darah diangkut oleh lipoprotein pertama-tama lewat penyatuan ke dalam kilomikron yang mendistribusikan vitamin ke jaringan yang mengandung lipoprotein lipas serta ke hati dalam fragmen sisa kilomikron. Dan kedua, lewat pengeluaran dari dalam lipoprotein berdensitas sangat rendah. Nah, vitamin E ini disimpan dalam jaringan adipose vitamin E ataupun tokoferol bertindak sebagian oksidan dengan memutuskan berbagai reaksi rantai radikal bebas sebagai akibat mempunyainya untuk memindahkan hidrogen fenolat kepada radikal bebas peroksil dari asam lemak tak jenuh ganda yang telah mengalami peroksidasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam vitamin larut dalam air. Nah, vitamin larut dalam air ini pertama kita harus tahu dulu ya bahwa vitamin larut air ini dikelompokkan menjadi vitamin C dan vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks terdiri atas 10 faktor yang saling berkaitan fungsinya dalam tubuh dan terdapat dalam bahan makanan yang hampir sama. Nah, vitamin yang pertama itu adalah vitamin C, di mana vitamin C ini mudah diabsorpsi secara aktif dan mungkin pula secara difusi pada bagian atas usus halus, lalu masuk ke peredaran darah melalui vena porta. Nah, rata-rata absorpsi adalah 90% untuk konsumsi di antara 20 dan 129 mg per harinya.
Konsumsi tinggi sampai 12 gram pada absorpsi sebanyak 16%. Vitamin C kemudian dibawa ke semua jaringan. Konsentrasi tertinggi adalah dalam jaringan adrenal, pituitari, dan retina. Nah, yang kedua itu ada vitamin B1 ataupun tiamin, di mana tiamin ini mudah larut dalam air, sehingga di dalam usus halus mudah diserapkan ke dalam mukosa di dalam sel epitel mukosa. Usus tiamin ini dengan pertolongan ATP dan sebagai TPP dialirkan oleh vena portae ke hati. Tiamin diekskresikan di dalam urin pada keadaan normal. Nah, ekskresi ini tuh dengan pertolongan ATP dan sebagai TPP dialirkan oleh vena portae ke hati. Tiamin diekskresikan di dalam urin pada keadaan normal. Nah, ekskresi ini tuh paralel terhadap tingkat konsumsi. Tetapi pada kondisi defisien hubungan paralel ini tidak lagi berlaku gitu. Nah, yang ketiga ada vitamin B2, di mana vitamin B2 ini disebut dengan riboflavin. Riboflavin ini bebas terdapat di dalam bahan makanan dan larut di dalam air, sehingga mudah diserap dari rongga usus ke dalam mukosa. Di dalam sel epitel mukosa usus, riboflavin bebas mengalami fosforilasasi dengan pertolongan ATP dan sebagai FMN dialirkan melalui vena portale ke hati. Nah, selanjutnya itu ada vitamin B6 ataupun disebut dengan pyridoxine, pyridoxal, dan pyridoxamin. Nah, pyridoxine hidrolorida ini adalah bentuk sintetik yang digunakan sebagai obat fungsi vitamin B6, yaitu sebagai koenzim terutama dalam transminasi, dekarboksilasi, reaksi lain yang berkaitan dengan metabolisme protein. PLP mengatur sintesis pengantar syaraf asam gamma amino butirat ataupun gamma amino butyric acid ataupun GABA. Nah, selanjutnya itu ada vitamin B12 ataupun disebut dengan kobalamin. Nah, di mana vitamin B12 ini merupakan satu-satunya vitamin yang belum sanggup dibuat secara sintesis total, tetapi selalu diekstraksi dari media tempat tubuh mikroba. Sebagian hasil fermentasi, struktur vitamin B12 ini adalah yang sangat kompleks dari struktur semua vitamin yang diketahui sampai sekarang ini. Nah, absorpsi vitamin B12 ini mempunyai mekanisme sangat rumit ya dan unik lah. Di dalam sekresi gester terdapat enzim transferase yang dibuat faktor intrinsik ataupun F1. Faktor intrinsik ini mengingat vitamin B12 yang membuat vitamin ini resisten terhadap serangan mikroba yang menghuni rongga usus. Nah, pada manusia itu ya. Jadi F ini dihasilkan oleh sel-sel kardia ventriculi. Oke. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Fadila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transportasi, utilisasi, dan ekskresi vitamin. Nah, yang pertama itu vitamin A. Vitamin A yang diperoleh dari diet dapat dalam bentuk L-transretinol, retinil, atau B-karotin. Nah, vitamin A dalam bentuk L-transretinol ini akan diesterifikasi menjadi retinil ester dan disimpan dalam hati, sehingga dapat ditransport ke jaringan target. Vitamin A ini diekskresikan melalui feses dan urin. Selanjutnya itu vitamin B. Kelompok dari vitamin B kompleks merupakan kofaktor dalam berbagai reaksi enzimatik yang terdapat di dalam tubuh kita. Ekskresi dari vitamin B ini melalui urin. Vitamin B terbagi lagi menjadi yang pertama itu vitamin B1 atau tiamin. Vitamin ini, transportasi vitamin B1 terjadi melalui darah, baik pada eritrosit maupun plasma.
Yang kedua itu vitamin B2 atau riboflavin. Transportasi vitamin B2 yaitu mulai dari koenzim flavin menjadi FMN dan FAD. Selanjutnya vitamin B3 atau niacin. Transportasi untuk pembentukan koenzim nikotin amida, adenin dinukleotida atau NAD, dan nikotin amida adenin dinukleotida fosfat. Selanjutnya itu ada vitamin B6. Vitamin B6 terdiri atas derivat piridin yang berhubungan erat, yaitu piridoksin, piridoksal, serta piridoksamin, dan derivat fosfatnya yang bersesuaian. Selanjutnya itu ada vitamin B12. Koenzim vitamin B12 yang aktif adalah metilkobalamin dan deoksiadenosilkobalamin. Nah, di vitamin B12 ini yang telah diserap akan terikat dengan protein plasma dan terdapat transkobalamin 2 itu untuk pengangkutan ke dalam jaringan. Selanjutnya itu ada vitamin C. Vitamin C berperan sebagai kofaktor dalam sejumlah reaksi hidroksilasi dan amidasi dengan memindahkan elektron ke enzim yang ion logamnya harus berada dalam keadaan tereduksi dan dalam keadaan tertentu bersifat sebagai antioksidan. Selanjutnya itu ada vitamin D. Vitamin D3 atau D2 dari makanan diekstraksi dari dalam darah atau dalam keadaan terikat dengan globulin spesifik setelah absorpsi dari misel dalam intestinum. Nah, vitamin D ini bagian atas usus halusnya diangkat oleh D plasma binding protein atau DBD ke tempat penyimpanan, yaitu di hati, kulit, atau tulang dan jaringan lain. Ekskresi dari vitamin D ini melalui feses. Selanjutnya itu ada vitamin E. Sebanyak 20-80% tokoferol diabsorpsi di bagian atas usus halus dalam bentuk misel. Absorpsi tokoferol dibantu trigliserida rantai sedang dan dihambat asam lemak rantai panjang tidak jenuh ganda. Nah, vitamin E ini dari mukosa usus halus ke dalam sistem limfa dilakukan oleh kilomikron untuk dibawa ke hati. Dari hati, bentuk alfa tokoferol diangkut oleh very low density tipe protein masuk ke dalam plasma. Tokoferol di dalam plasma kemudian diterima oleh reseptor sel-sel perifer dan masuk ke dalam membran sel. Nah, ekskresi vitamin E ini utamanya yaitu melalui empedu lalu menuju urin. Selanjutnya itu vitamin K. Derivat vitamin K dalam bentuk alami hanya diserap bila ada garam-garam empedu seperti lipid lainnya dan didistribusikan dalam aliran darah lewat sistem limfatik dalam kilomikron. Nah, vitamin K ini ekskresinya itu melalui feses. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Siti Zainab akan menjelaskan tentang akibat kekurangan dan kelebihan vitamin. Pertama itu ada vitamin A. Jika kita kekurangan vitamin A, itu dapat mengakibatkan gangguan kemampuan penglihatan pada senja hari atau buta senja. Terus jika kita kelebihan dari vitamin A, itu dapat mengakibatkan keracunan yang mengakibatkan tulang rapuh, nyeri pada persendian, sakit kepala, kelelahan, kulit kering dan bersisik. Kemudian ada vitamin B. Jika kita kekurangan vitamin B, itu dapat menyebabkan rentan terserang berberi dan mengalami penurunan daya tahan tubuh, kepekaan terhadap cahaya berkurang. Terus ada kelebihannya, jika kita
kelebihan vitamin B. Vitamin ini akan dibuang keluar tubuh bersama urin. Terus ada vitamin C. Jika kita kekurangan vitamin C, itu dapat mengakibatkan sariawan di mulut, kulit cenderung kasar, gusi nggak sehat, hingga gigi mudah goyang dan tanggal. Kemudian dari kelebihan dari vitamin C itu dapat mengakibatkan diare, muntah, mual, nyeri ulu hati, kram, dan sakit perut, batu ginjal, serta sakit kepala. Selanjutnya ada vitamin B. Itu jika kita kekurangan, itu dapat menyebabkan penyakit rakitis terdapat pada anak-anak dan osteomalacia pada orang dewasa. Ada kelebihannya, itu dapat menyebabkan mual, muntah, kehilangan nafsu makan, sakit perut, sembelit, diare, hingga gagal ginjal. Kemudian ada vitamin E. Jika kita kekurangan vitamin E, itu dapat menyebabkan anemia pada bayi yang baru lahir. Terus ada kelebihan dari vitamin E, itu dapat menyebabkan pendarahan, termasuk pendarahan otak, lemah, letih, lesu, sakit kepala, mual, dan diare. Terus ada vitamin K. Kekurangan dari vitamin K itu dapat menyebabkan penyakit hemoragik pada bayi yang baru lahir. Terus dari kelebihan vitamin K itu dapat menyebabkan alergi dan gangguan pada liver, namun hal ini sangat jarang terjadi. Kemudian ada vitamin B1. Itu kekurangannya dapat menyebabkan penyakit beri-beri dan penyakit Wernicke. Terus kelebihan dari vitamin B itu dapat menyebabkan kendati jarang terjadi dan akan terbuang bersama urin. Terus ada vitamin B2. Itu kekurangannya dapat menyebabkan tubuh akan kekurangan nutrisi lain seperti zat besi dan protein. Jika kita kelebihan dapat mengakibatkan sama seperti vitamin B lainnya. Kemudian ada vitamin B3. Itu kekurangannya dapat menyebabkan penyakit pellagra yang ditandai dengan ruam bersisi pada area kulit yang terkena matahari. Terus diare, muntah, sakit kepala, tubuh sering lelah, depresi, dan mulut bengkak. Kemudian ada kelebihannya. Kelebihan dari vitamin B3 itu dapat menyebabkan sama seperti vitamin B lainnya. Dia jarang terjadi. Kemudian ada vitamin B6. Itu kekurangannya dapat menyebabkan anemia dan gangguan kulit seperti ruam atau pecah-pecah di sekitar mulut. Kemudian ada kelebihan dari vitamin B6. Dia akan kelebihannya itu jarang terjadi. Tapi dapat menimbulkan kerusakan pada saraf. Kemudian ada vitamin B12. Itu kekurangan dari vitamin B12 itu dapat menyebabkan komplikasi berupa kemandulan, pikun, cacat tabung saraf pada janin, gangguan penglihatan hingga ataksia. Selanjutnya ada kelebihannya. Kelebihannya itu seperti vitamin B lainnya. Dia kelebihan vitamin B ini sangat jarang terjadi. Itulah dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.